Mendengar firman Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah lagu karya terbesar.
waktu menangis dan ada waktu untuk bersuka cita. Ya, jadi ketika kami mau berangkat ke gereja, salaman semua, tidak ada satupun kakak saya menangis. Enggak tahu saya apakah dalam hatinya mereka menangis atau bagaimana, saudara. Tetapi pilihan ada di tangan kita. Amin, saudara. Bukan tidak boleh menangis ya, karena kita masih manusia, saudara ya. Tetapi jangan berlarut-larut, saudara. Amin. Haleluya. Kembali ke topik, kembali ke firman Tuhan ya. Apa tadi judulnya, saudara masih ingat? Ada yang masih ingat? Tidak ada ya? Apa tadi tema firman Tuhan pada hari ini? Oh, tidak ada yang ingat, saudara. Orang yang tidak akan ya, saya ulang kembali. Orang percaya tidak akan gelisah. Sekali lagi, orang percaya tidak akan gelisah. Jadi saya tadi sudah tanya siapa di sini orang percaya? Kita semua angkat tangan. Ya, tetapi apakah pernah kita masih gelisah dalam hidup kita, saudara? Masih, saudara, karena kita masih dalam daging. Tetapi firman Tuhan katakan orang percaya jangan gelisah, saudara. Ya, jadi mungkin apa kira-kira yang sering menyebabkan orang itu gelisah? Coba, apa kira-kira yang menyebabkan kita gelisah, saudara? Nggak ada yang salah ya, jangan takut dimarahi kalau salah ya. Apa kira-kira yang membuat kita gelisah dalam hidup kita? Satu, tidak punya uang. Satu ya. Kedua, apa lagi? Oh, di sini mungkin nggak pernah gelisah orangnya, bersuka cita terus, saudara. Amin. Ya. Jadi kalau anak muda, apa yang membuat anak muda sering gelisah? Tidak ada ya, sukacita terus ya. Anak muda ya, kalau saya dulu ya, sekarang enggak lagi ya, itu pergumulan dulu. Yang membuat hati saya sedikit terpikir ke situ ya. Saya ingin mendapatkan teman hidup yang sevisi, yang bisa sama-sama pelayanan. Itu dulu suatu kegelisahan saya gitu ya, sebagai anak muda ya. Mungkin di sini nggak mau jujur ya, nggak ada yang mau jujur. Tetapi setiap kita ada kegelisahan tersendiri, saudara ya. Apa itu gelisah? Gelisah itu sama dengan khawatir, sama dengan apa lagi, saudara? Bingung, cemas, uring-uringan ya. Coba saya mau tanya, ada nggak orang yang sedang di salon, di tukang salon, saudara, di make up, dikasih rambutnya tinggi? Coba bapak ibu bayangkan, saudara bayangkan kalau dia gelisah duduknya, saudara. Lagi disisir misalnya, gelisah, putar sana, putar sini, dikasih lipstik, putar sini, ya, lipstiknya sampai ke sini, saudara ya. Jadi sampai ke telinganya, seharusnya di bibir lipstiknya sampai ke telinga, saudara. Jadi apa yang terjadi? Apakah dia cantik? Tidak, saudara. Yang terjadi mukanya seperti badut. Jadi dalam hidup kita juga mengikut Tuhan, saudara. Mari belajar untuk tenang dan tidak gelisah, saudara. Ya, belajar untuk tidak gelisah. Bagaimana caranya? Banyak sekali yang mau dipikirkan. Ya, mungkin Mama Peter ini nggak banyak pikirannya, mungkin hidupnya senang. Enggak, saudara. Ya, tetapi kita belajar untuk berdiri di atas firman Tuhan. Saya orangnya, saudara, saya mau gampang-gampang nyerah sama Tuhan. Saya tidak bisa banyak berpikir. Ya, kalau ada masalah, saya tidak bisa banyak-banyak berpikir, saudara. Makanya bapak saya dulu pernah bilang seperti ini, almarhum ya, dia bilang, sepertinya Yani ini nanti nggak bisa banyak masalah dalam hidupnya. Dia nggak tahan banyak mikir. Dia bilang seperti itu, saudara. Dan memang itu benar, ya. Kalau ada banyak pikiran, saya nggak kuat, saudara. Jadi apa yang saya lakukan? Ya, saya lakukan adalah cepat-cepat nyerah sama Tuhan, saudara. Cepat-cepat berserah sama Tuhan. Ya, jadi itulah salah satu yang saya lakukan. Sehingga pikiran saya, kecemasan saya mau letakkan kepada Tuhan, saudara. Misalnya seperti ini. Ya. Doni, kesini dulu, Doni. Sebentar. Ya. Inilah pikiran saya, beban saya, kegelisahan saya. Ya, ini kegelisahan saya dan saya bawa ini, saudara. Kemudian ketika kita berserah kepada Tuhan, saudara, mari kita perhatikan bersama-sama ya. Ketika kita serahkan kepada Tuhan,
Misalnya ini Tuhan, si Doni Tuhan ya. Saya serahkan beban saya tadi. Saya lepaskan, benar-benar saya lepaskan saudara. Jangan dipegang lagi sedikit di sini. Tetap aja ada di sini saudara. Di hati juga tetap ada. Ya, jadi kalau kita berserah, jangan berserah setengah saudara. Pegang Doni yang kita. Jangan kayak gini. Sudah dipegang Tuhan masalah kita setengah, kita pegang lagi setengah. Masalahnya nggak akan selesai, nggak akan ringan. Coba kalau saya lepas saudara, beban saya ringan, saya bebas jalan kemana-mana, ya. Pikiran saya tenang, ya. Masalah saya memang belum selesai saudara, tetapi urusannya di Tuhan saudara. Makasih Doni, silakan duduk ya. Ya, jadi sama juga seperti itu. Coba kita baca di Yohanes 14 ayat 15 sampai 18, ya. Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 15 sampai 18. Saya ayat ganjil, saudara semuanya ayat genap ya. Ya, Yohanes 14 ayat 15 sampai 18. Ya, tapi sebelum sampai di situ saudara, saya mau ambil satu ayat firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 1. Ya. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Sekali lagi saudara, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Itu Yesus yang mengatakan saudara. Jadi saya katakan tadi, jangan gelisah, saya katakan bukan dari saya saudara, tetapi apa? Firman Tuhan ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku, kata Yesus, bukan kepadaku ya saudara ya. Jadi di situ udah Yesus sendiri yang mengatakan. Udah dia sendiri yang mengatakan kepada murid-muridnya pada saat itu, ya, jangan gelisah saudara, jangan gelisah hatimu. Tuhan tahu saudara, Tuhan itu 100% manusia, dia 100% adalah Allah sendiri saudara. Jadi dia mengerti apa kegelisahan dalam hati kita, ya. Mungkin kita pernah lapar, Yesus juga pernah lapar saudara. Mungkin kita sering menangis, Yesus juga pernah menangis, ya. Tuhan itu tahu setiap sisi kehidupan kita saudara, sehingga dia bisa katakan kepada kita, janganlah gelisah hatimu ya. Kalau kita gelisah saudara, capek hidup ini, amin. Kalau kita gelisah, hidup ini capek, lelah saudara, mungkin tidur juga tidak enak, tidak nyaman. Itulah kalau ada kegelisahan ya. Coba kita buka di Yohanes 14 tadi ayat 15 sampai 18. Sudah dapat semuanya? Oke, ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepada orang penolong yang lain supaya Dia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu, ya, ayat 18 saudara, apa dikatakan firman Tuhan saudara, kita perhatikan ya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu saudara. Kalau yatim piatu nggak ada bapaknya, nggak ada mamanya saudara, ya. Tetapi Tuhan katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Dia akan mengirimkan seorang penolong katanya saudara. Ketika Yesus naik ke surga, Tuhan Bapa mengutus Roh Kudus bagi kita saudara, ya. Karena Tuhan tahu kehidupan ini berat saudara. Jadi Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita untuk melewati setiap masalah dalam kehidupan kita, ya. Jadi setiap kita masih hidup, selama kita masih hidup, masalah tidak akan pernah berhenti datang saudara. Masalah ini selesai, A selesai, B datang, B selesai, C datang, C selesai, D datang lagi saudara. Nggak pernah berhenti, ya, kecuali kita sudah di dalam tanah saudara. Ya, kecuali kita sudah di dalam tanah, sudah
meninggal, saudara. Ya, tetapi kalau orang-orang yang meninggal dalam Tuhan ada sukacita. Ya, kita kembali kepada Tuhan karena Dia telah menyiapkan tempat bagi kita, saudara. Tempat yang sungguh indah, yaitu surga. Amin, saudara. Jadi saya mau tanya, ya, jika ada kegelisahan, adakah waktu kita untuk berdoa atau bersyukur kepada Tuhan, saudara? Kalau lagi gelisah, terima kasih Tuhan. Ada seperti itu? Tidak ya? Atau yang lain, ketika gelisah, ketika takut, ketika mungkin ada masalah, apakah kita bilang, Tuhan terima kasih buat masalah ini? Ada, saudara? Saya seperti itu, saudara. Saya pernah juga, saya uji memang, ya, karena saya pernah dengar hamba Tuhan cerita seperti itu, mengucap syukur dalam segala hal. Jadi saya katakan begini sama Tuhan, saya ambil gitar, saya penyembahan, saya bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan buat semua, terima kasih Tuhan. Tapi air mata saya mengalir, saudara. Enggak apa-apa, ngadu aja sama Tuhan, ya, ngadu aja sama Tuhan. Dia dengar semua, ya, seruan hati kita, saudara. Ya, terkadang karena saking banyaknya mungkin beban itu dalam hati, saudara. Saya hanya ambil gitar, saya akan memainkan gitar, tetapi saya hanya menangis dan menangis. Saya nggak berkata-kata, saya hanya menangis. Karena apa, saudara? Tuhan tahu tetesan air mata, saudara. Sekalipun kita tidak berbicara kepada Tuhan, tetapi Dia melihat hati kita. Apa yang berkata-kata dalam hati kita, Tuhan tahu, saudara. Ya, jadi janganlah gelisah hatimu. Belajar untuk tidak gelisah, saudara. Supaya apa? Tuhan bisa mendandani hidup saudara. Kalau kita gelisah, kita susah didandani oleh Tuhan, saudara. Kenapa? Sering pun kita ke gereja, dengar firman Tuhan, memuji Tuhan, tetapi kegelisahan terus ada dalam hati kita. Tuhan tidak bisa mengubahkan hati kita, saudara. Karena apa? Kita tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Ya, adakah tanah liat yang dibentuk menjadi sebuah cangkir oleh penjunanya? Apakah dia pernah melawan, saudara, tanah liat? Tidak pernah. Sehingga dia boleh terbentuk menjadi cangkir yang sangat indah, ya, sangat indah, saudara. Jadi dalam hidup kita juga, saudara, kalau kita sering mungkin lari dari jalurnya Tuhan, mungkin kita hanya melakukan apa yang kita mau aja, tidak mendengarkan apa kata Tuhan, tidak taat akan firman Tuhan, saudara. Hidup kita susah diubahkan oleh Tuhan, saudara. Jadi jangan heran ada yang dari Kristen dari kecil, dari mulai lahir sampai tua berubah, hidupnya tidak berubah, saudara. Karena apa? Mereka tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Gelisah dan gelisah bersungut-sungut dalam hidupnya, saudara. Ya, jadi jangan kita pikir, aku kan udah ke gereja, gitu ya, aku udah muji Tuhan, aku sudah dengar firman, ya. Belajar dibentuk oleh Tuhan, saudara. Lembutkan hati saudara, ya. Jangan terus gunakan akal pikiran kita, karena kalau kita hanya buat akal pikiran kita terlalu sempit, saudara, terlalu sempit, ya. Karena Tuhan ingin bekerja dalam hidup kita jauh di luar apa yang kita pikirkan dan doakan. Amin, saudara. Jadi jangan terus kotakkan Tuhan, saudara. Jangan batasi kuasa Tuhan untuk bisa mengubah hidup kita. Mungkin kita pikir, Tuhan nggak tahu masalah ini, terlalu berat ini Tuhan. Tuhan nggak akan bisa selesaikan. Ya, siang malam terus khawatir, saudara. Ya, terus gelisah. Kapan Tuhan mau dandan kita? Kapan Tuhan mau menyelesaikan masalah kita? Mungkin sudah Tuhan katakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tetapi apa, saudara? Kita bilang, ini memang Tuhan bebanku, Tuhan. Udah Tuhan mau ambil, iya tapi ini memang Tuhan. Nah, jadi tarikan terus seperti ini, saudara. Akhirnya apa? Nggak lepas-lepas bebannya, saudara. Kegelisahannya terus dan terus dan terus, saudara. Ya. Jadi Tuhan sanggup melakukan jauh dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Ingat itu, saudara, ya. Jangan kita kira, kayaknya terlalu susah lah, Tuhan nggak sanggup ini. Jangan seperti itu, ya. Sehingga apa yang terjadi kalau kita terus dalam kegelisahan hidup kita, saudara? Ada putus asa, ada ingin bunuh diri, ada mungkin lari dari Tuhan, lari ke narkoba, mabuk, melakukan mungkin tindakan kriminal, ya. Itulah dampaknya kalau kita tidak mau dibentuk oleh Tuhan, saudara. Ada kegelisahan dan kegelisahan terus dalam hidup kita. Belajar lembutkan hati kita. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak sanggup, Tuhan. Aku tidak kuat, Tuhan, dengan semuanya ini.
Biarkan Tuhan yang bekerja. Amin saudara. Sehingga pikiran kita dipenuhi dengan damai sejahtera, ya. Roh Kudus bisa membuat hati kita menjadi tenang sekalipun masalahnya belum selesai, saudara. Ya, saya percaya orang-orang yang datang ke tempat ini, anak-anak Tuhan yang datang ke tempat ini, karena mereka tahu mereka tidak sanggup untuk menjalani kehidupan mereka tanpa Tuhan. Amin saudara. Karena hanya Tuhan yang mampukan kita, saudara. Karena anugerah Tuhan, kita masih boleh ada sampai pada hari ini, saudara. Ya, seperti yang kemarin kita sampai 3 bulan nggak ibadah, ya kita masih menjaga juga peraturan dari pemerintah, ya. Tetapi puji Tuhan sampai hari ini kita masih sehat, saudara. Kita masih bisa memuji Tuhan, bersekutu bersama di tempat ini, ya, bertemu satu dengan yang lain. Semuanya karena kemurahan Tuhan, saudara. Amin. Coba kita buka di Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Masih di yang tadi ya, Yohanes 14. Sudah dapat semuanya? Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, berapa kali firman Tuhan ini masih di Yohanes 14, saudara. Masih satu pasal. Berapa kali Tuhan katakan, jangan gelisah dan gentar hatimu. Tuhan tahu hati kita, saudara. Tuhan tahu kecemasan kita. Ya, mari belajar untuk menyerahkan kehidupan kita. Setia kepada Tuhan, saudara. Taat akan firman Tuhan. Sebenarnya kalau kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan itu, kayaknya sebenarnya enak, saudara. Karena apa? Tuhan yang berperang untuk kita. Tuhan yang melakukan segala sesuatunya untuk kita, saudara. Ya, kalau kita buat Tuhan itu spesial, kalau kita buat Tuhan itu nomor 1 dalam hidup kita, kita juga sangat sungguh spesial di mata Tuhan, saudara. Ya, Tuhan akan melihat. Saudara seperti ini, saudara. Mungkin yang sudah punya anak yang tahu ya, yang udah besar-besar mungkin. Kalau kami kan masih kecil-kecil ya. Kadang gini, ada anak ini yang pintar sekali ngambil hati mamanya. Ya, ada anak yang pintar sekali mengambil hati mamanya. Kalau apa kata mamanya, dia, iya ma. Ini nanti anak ya, iya ma. Ada yang satu lagi, setiap dibilangin, malas aku capek. Gitu ya. Gimana perasaan hati seorang ibu seperti itu, saudara? Pasti kadang diam-diam seperti ini. Kadang diam-diam mungkin dia berikan sesuatu kepada anak yang taat tadi, saudara. Ada hal yang spesial yang diberikan. Tetapi sama-sama juga dikasih makan, ya. Dikasih makan, dibeli baju sama. Tetapi ada hal yang spesial yang dilakukan kepada anak yang taat. Ya, jadi sama juga kita di dalam Tuhan, saudara. Tuhan itu sayang kepada kita, ya. Tuhan sayang kepada semua umatnya, saudara. Dia tidak ingin seorang pun yang celaka, ya. Baik orang yang baik, orang jahat, kasih Tuhan itu sama. Yang Tuhan benci itu apa, saudara? Dosanya. Kalau orangnya Tuhan sayang, ya. Sekalipun mereka belum kenal Tuhan, jangan kita katakan Tuhan gak sayang kepada mereka. Mereka jahat, mereka pembunuh, mereka narkoba. Tidak, saudara. Tuhan sayang, ya. Tuhan sangat sayang kepada kita. Tetapi, ya, Tuhan membenci dosa yang dilakukan, saudara. Ya. Tetapi kalau kita benar-benar memang taat akan firman Tuhan, ya, mau dengar-dengar akan firman Tuhan, ada berkat spesial yang Tuhan akan terus tunjukkan dalam hidup kita. Amin, saudara. Belajar untuk tidak gelisah, ya. Seperti bunga bakung, ya. Bunga bakung kata di firman Tuhan, saudara, yang tidak meminta, ya, tetapi Tuhan dandani seindah mungkin, ya. Bunga-bunga yang kita lihat mungkin di hutan, ya, bunga-bunga di hutan cantik, kok bisa secantik itu, ya, gitu. Sedangkan rumput aja yang pagi ada, sore sudah tiada, mungkin layu. Tuhan dandani seindah mungkin, saudara. Lebih berharga, saudara, di mata Tuhan dari rumput itu. Amin, saudara. Sungguh lebih berharga, saudara, di mata Tuhan daripada rumput yang pagi ada dan sore telah hilang, saudara. Mari kita renungkan itu. Betapa berharganya kita di mata Tuhan, saudara. Ya, jadi mari kita sadari. Jangan terus kita katakan, aku ini kan orang yang biasa-biasa aja. Aku ini orang yang kurang mampu. Aku ini orang kampung-kampung. Jangan seperti itu, saudara. Hidupmu sungguh berharga di mata Tuhan. Saudara tahu seberapa besar, seberapa berharganya hidup saudara di mata Tuhan? Siapa yang tahu seharga apakah hidup saudara
saudara di mata Tuhan? Atau seharga mobil mewah? Atau seharga rumah ruko ini? Atau seharga emas 100 gram? Seberharga apa saudara di mata Tuhan? Ada yang tahu saudara? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, coba jawab saudara. Nilai hidup saudara di mata Tuhan dengar seharga darah Yesus. Amin saudara? Seharga darah Yesus tidak bisa dibeli saudara. Begitulah berharganya engkau di mata Tuhan. Ya, begitulah engkau berharganya di mata Tuhan saudara. Jangan terus besarkan kegelisahan kita. Jangan terus besarkan pergumulan kita. Jangan terus besarkan unek-unek kita saudara. Pandang Tuhan, lihat kepada Tuhan, dan kita akan melihat bagaimana mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, saudara, contohnya seperti ini, ya, nggak ada uang koin ya. Jadi kayak masalah itu saudara, masalah itu kalau terus kita pikirkan seperti uang koin saudara, kalau kita jauh seperti ini dia akan jauh ya, jauh sekali. Tetapi kalau terus kita fokus sangat dekat ke mata, apa yang terjadi? Masih ada nggak kita lihat di situ sesuatu? Gelap saudara ya, gelap, dan koin itu sangat besar sekali karena itu dekat ke mata kita ya. Tetapi coba kalau koin itu kita buat jauh seperti ini, masih luas kita nampak dunia saudara, biarpun koin tadi masih ada ya. Sama halnya juga kita di dalam Tuhan saudara. Dengan pergumulan masalah kita, kalau masalah itu terus kita pikirkan, itu kan penuh saudara dalam pikiran kita, dan Tuhan itu kayaknya nggak nampak lagi, udah hilang, kayaknya udah gelap semua gitu ya. Tetapi kalau kita memandang kepada Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, apa yang terjadi? Masalah tadi jadi kecil dia saudara. Udah kecil, serahkan lagi sama Tuhan. Amin saudara. Ya, jadi bukan saya katakan saya tidak punya permasalahan dalam hidup, ada saudara, tetapi saya tidak mau ada di situ berlama-lama saudara. Ya, saya tidak mau ada berlama-lama di masalah itu. Saya meletakkan ke tangan Tuhan. Saya kadang seperti ini, kalau ada sesuatu yang mungkin mengganjal dalam hati saya tidak bisa tidur saudara. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku nggak bisa tidur. Ambil dalam hatiku ini, entah apapun itu Tuhan, aku serahkan samamu. Udah, aku mau tidur nyenyak Tuhan. Kadang kita ngomong sama Tuhan kayak ngomong sama teman gitu ya saudara ya. Kita kadang ngomong kayak teman gitu. Kadang saya bukan mesti tutup mata, Tuhan begini masalahku Tuhan, begini. Enggak saudara. Saya sambil baring, saya kadang lihat ke langit-langit, Tuhan aku nggak bisa tidur Tuhan. Angkat semua yang dalam hatiku ini, aku mau tidur nyenyak Tuhan. Saudara kadang tanpa sadar ketiduran sampai pagi, enak tidurnya saudara. Jadi ini ya, kita kadang ngomong ke Tuhan itu kayak ceplos-ceplos saja gitu ya, karena kita menganggap dia adalah Bapa kita. Amin. Dia Bapa kita ya. Terus kalau sesuatu kita melibatkan Tuhan, Tuhan akan membuat semua segala sesuatunya jadi lancar juga saudara. Ini contoh kecil ya, contoh kecil. Waktu kemarin kami sering ambil video online ya. Kan di situ ada pengumuman ya. Kadang Kak Risa bawa, kadang Bang Parta, kadang Kak Heti ya. Jadi ini contoh kecil. Kami pergi ke GL ya sama Kak Heti. Nah, dan saya ambil videonya, dia mulai saudara. Berapa kali kami ulang-ulang, nggak bisa. Ada terus yang salah ya. Padahal kami udah panas-panas di situ ya. Akhirnya, salah terus Kak katanya. Dan bolak-balik terus ini ngambil videonya gitu ya. Jadi dia bilang seperti ini saudara. Mungkin kayaknya sepertinya kayak main-main, tetapi Tuhan dengar saudara. Dia katakan seperti ini. Oke lah, bisa. Ntar lagi bisa Kak. Dalam nama Yesus aku bisa. Dalam nama Yesus aku bisa. Gitu ya saudara ya. Amin. Udah. Dia mulai lagi saudara. Saya ambil dari awal sampai akhir, selesai sekali ambil saudara. Terkadang ya kita merasa kayaknya Tuhan itu kadang-kadang kayak unik gitu ya. Kayaknya kita kayak main-main, tapi Tuhan dengar juga gitu ya. Terus satu lagi saudara, mungkin bagi saudara ini biasa aja, tapi bagi saya enggak ya. Pas kami olahraga pagi-pagi sama Kak Risa ya, sama Peter, saya bawa karet dari rumah, saya ikat rambut saya saudara. Pas sampai di sana kan ada banyak merpati di situ ya, banyak merpati. Jadi mau foto, saya buka rambut karet saya tadi, saya nggak terasa pas dipoto sama Kak Risa, saya lepaskan karetnya gitu ya. Kemudian udah jalan lagi, kami jalan. Saya bilang, mana karet tadi? Kok nggak ada ya? Oh mungkin tinggal di sana, kata Kak Risa. Jalan kami, panas sekali kayak gini, olahraga rambut nggak diikat gitu ya. Jadi kadang saya ambil ada tumbuh-tumbuhan yang ada mungkin kayak tali-tali, saya ikat nggak bisa. Oh Tuhan, susah kali kayak gini, olahraga nggak diikat rambut gitu ya saudara. Kami jalan. Saudara tahu ada karet di situ saudara, masih bagus karetnya. Itu hal kecil loh ya. Kalau kita libatkan Tuhan,
karet gelang pun Tuhan kasih gitu ya. Jadi mungkin bagi saudara itu biasa, bagi saya enggak saudara. Ikat rambut pun Tuhan sediakan, apalagi yang lain. Amin saudara. Kalau kita libatkan Tuhan, kita kan iya ya, Tuhan dengar juga apa yang saya bilang tadi ya. Jadi belajar dalam hal apapun serahkan kepada Tuhan, libatkan Tuhan ya. Jangan terus dalam kegelisahan ya. Jadi Kak Arisa bilang, iya ya, karet pun Tuhan sediakan ya Bi ya. Dia bilang sama saya, kami ketawa di situ ya. Tetapi apa? Terkadang kita lupa untuk berserah sama Tuhan. Kita kadang lupa untuk ngomong sama Tuhan, ngadu sama Tuhan ya. Jadi kita pendam semua, kita simpan semua, akhirnya penuh di dalam saudara ya. Jadi pada hari ini saya meminta kepada jemaat Tuhan ya, GKKI Tanjung Balai Karimun, mari tetap andalkan Tuhan. Jangan gelisah hatimu saudara, jangan gelisah hatimu. Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, dan Ia akan memelihara kamu, dan Ia akan bertindak dalam hidup kamu. Amin saudara. Haleluya. Saya tutup sampai di sini aja. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya nyanyikan satu lagu bagi kita. Tuhan kau ajaib bagiku. Haleluya. Dia sungguh ajaib bagi kita saudara. Hal yang mustahil Tuhan bisa lakukan dalam hidup kita. Saudara, jika ada di antara saudara yang ingin didoakan dan berserah kepada Tuhan sepenuhnya, setiap pergumulan saudara letakkan di tangan Tuhan. Saudara bisa maju ke depan, dan kami hamba Tuhan akan berdoa menopang saudara. Sungguh Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Haleluya. Kami undang singa untuk maju ke depan, WL juga untuk maju ke depan.